Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang rancangan strategi rumah sakit. Berikut adalah nama anggota kelompoknya. Yang pertama ada seleksi perbekalan farmasi. Seleksi adalah proses sejak dari meninjau masalah kesehatan yang terjadi di rumah sakit, identifikasi pemilihan terapi, bentuk dan dosis, menentukan kriteria pemilihan dengan memprioritaskan obat esensial, standarisasi, sampai menjaga dan memperbarui standar obat. Seleksi obat bertujuan untuk menghindari obat yang tidak mempunyai nilai terapeutik, mengurangi jumlah jenis obat, dan meningkatkan efisiensi obat yang tersedia. Seleksi obat adalah proses yang memiliki jumlah obat dengan rasional di rumah sakit dengan tujuan untuk menghasilkan penyedia atau pengadaan yang lebih baik, penggunaan obat yang lebih rasional, dan harga lebih rendah. Kriteria seleksi obat pada pengelolaan di rumah sakit. Yang pertama dibutuhkan oleh sebagian besar populasi. Yang kedua berdasarkan pola prevalensi penyakit atau 10 penyakit terbesar. Yang ketiga, aman dan manjur yang didukung dengan bukti ilmiah. Yang keempat, mempunyai masalah yang maksimal dengan resiko dan minimal termasuk mempunyai rasio manfaat biaya yang baik. Yang kelima, mutu terjamin. Yang keenam, sedapat mungkin sediaan tunggal. Yang kedua, perencanaan. Perencanaan merupakan proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang, dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan suatu organisasi. Ada dua alasan mengapa perencanaan diperlukan, yaitu untuk mencapai protective benefits, yaitu merupakan hasil dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan, dan positive benefits, yaitu untuk meningkatkan pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan fungsi. Yang pertama, fungsi perencanaan di bidang kesehatan adalah proses untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan di masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok, dan menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, perencanaan merupakan fungsi yang penting karena akan menentukan fungsi-fungsi manajemen yang lainnya, dan merupakan landasan dari fungsi manajemen secara keseluruhan. Perencanaan manajerial adalah memberikan pola pandang secara menyeluruh terhadap semua pekerjaan yang akan dijalankan. Siapa yang akan melakukan dan kapan akan dilakukan. Perencanaan merupakan tuntunan terhadap proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Langkah-langkah perencanaan rumah sakit. Yang pertama, analisis situasi. Yang pertama, yang A. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data atau fakta. Analisa situasi ini melibatkan beberapa aspek ilmu, yaitu epidemiologi, distribusi penyakit, dan determinasinya, yakni kelompok penduduk sasaran WHO yang menderita kejadian tersebut, di mana kapan masalah tersebut terjadi. Misalnya data jenis penyakit yang dapat dicegah dari imunisasi. Antropologi, aspek budaya dan perilaku sehat sakit masyarakat. Demografi, angka-angka vital statistik, misalnya berdasarkan kelompok umur, jumlah kelahiran dan kematian, dan sebagainya. Ekonomi, pembiayaan kesehatan meliputi pendapatan, tingkat pendidikan, normal sosial, dan kepercayaan masyarakat. Yang terakhir, organisasi pelayanan meliputi motivasi kerja staf dan kader, keterampilan, persediaan vaksin, dan segalanya. Yang B, jenis informasi yang diperlukan untuk perencanaan adalah penyakit dan kejadian sakit di wilayah kerja, data kependudukan, jenis dan organisasi, pelayanan kesehatan yang tersedia,
keadaan lingkungan dan aspek geografisnya, sarana dan sumber daya penunjang. Yang C, pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, yaitu mendengarkan keluhan masyarakat di lapangan, membahas masalah-masalah kesehatan dengan tokoh-tokoh formal dan informal masyarakat, membahas masalah-masalah bersama petugas lapangan kesehatan, mempelajari peta wilayah, sensus penduduk, laporan khusus, hasil suatu survei, juklak program, laporan tahunan. Ini langkah-langkah perencanaan rumah sakit yang kedua, mengidentifikasi masalah. Masalah dapat dibagi dalam 3 kategori, yaitu adalah masalah tentang penyakit, masalah manajemen pelayanan kesehatan, masalah program, dan masalah perilaku, sikap, dan pengetahuan masyarakat. Contoh masalah manajemen pelayanan kesehatan antara lain tingginya jumlah anak yang menderita diare, air minum yang terkontaminasi air limbah, kebutuhan masyarakat akan penyuluhan kesehatan, banyaknya tumpukan sampah di sepanjang jalan umum, pemilikan jamban keluarga yang masih terendah, kurangnya persediaan oralit di posyandu, dan terbatasnya jumlah staf yang mampu melakukan deteksi dini diare. Yang menjadi prioritas atau masalah utama adalah tingginya jumlah anak yang menderita diare. Yang ketiga, penentuan tujuan program. Kriteria penentuan tujuan program. Yang pertama, tujuan adalah hasil yang diinginkan, tolak ukur keberhasilan kegiatan. Tujuan harus sesuai dengan masalah, bisa dicapai, bisa diukur, bisa dilihat hasilnya. Tujuan penting untuk membuat perencanaan dan mengevaluasi hasilnya. Target operasional hubungan dengan waktu. Tetapkan masalah dan faktor-faktor penghambat sebelum tujuan dan target operasional ditetapkan. Yang 4, mengkaji hambatan dan kelemahan program. Sebelum menentukan tolak ukur, perlu dipelajari hambatan-hambatan program kesehatan yang pernah dialami atau diperkirakan, baik yang bersumber dari masyarakat lingkungan, puskesmas, maupun dari sektor lainnya. Hambatan program dalam manajemen rumah sakit antara lain, hambatan pada sumber daya yaitu meliputi motivasi yang rendah pada staf pelaksana, partisipasi masyarakat yang rendah, peralatan tidak lengkap, informasi tidak valid, dana yang kurang, dan yang waktu kurang. Hambatan pada lingkungan yaitu meliputi geografis, jalan rusak, iklim, tingkat pendidikan rendah, sikap dan budaya masyarakat, mitos tabu, salah persepsi, serta perilaku masyarakat yang kurang partisipasif. Manfaat perencanaan rumah sakit. Melalui perencanaan program di rumah sakit akan dapat diketahui, yang pertama, tujuan program di rumah sakit dan bagaimana cara mencapainya. Jenis dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, struktur organisasi rumah sakit yang dibutuhkan. Yang keempat, sejauh mana efektivitas kepemimpinan di rumah sakit. Yang kelima, komunikasi serta bentuk dan standar pengawasan yang perlu dikembangkan oleh manajer dan perlu dilaksanakan. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian perencanaan rumah sakit. Yang pertama, keuntungan, ada aktivitas di rumah sakit lebih terarah untuk mencapai tujuan. Yang kedua, mengurangi atau menghilangkan jenis pekerjaan yang tidak produktif. Yang ketiga, alat pengukur hasil kegiatan yang dicapai. Dan keempat, memberikan landasan pokok fungsi manajemen lainnya, yaitu fungsi pengawasan. Sedangkan untuk kerugiannya, yang pertama, keterbatasan dalam ketepatan informasi dan fakta-fakta tentang masa yang akan datang. Yang kedua, memerlukan biaya yang cukup besar. Yang ketiga, menghambat timbulnya inisiatif. Yang keempat, terhambatnya tindakan yang perlu diambil. Selanjutnya yaitu pengadaan. Pengertian pengadaan di sini yaitu merupakan proses penyediaan obat yang dibutuhkan di rumah sakit. Dan untuk unit pelayanan kesehatan lainnya yang diperoleh dari pemasok eksternal melalui pembelian dari manufaktur,
distributor, atau pedagang besar farmasi. Selanjutnya ada siklus pengadaan obat. Yang pertama pemilihan kebutuhan, lalu penyesuaian kebutuhan dan dana, pemilihan metode pengadaan, penetapan atau pemilihan pemasok, penetapan masa kontrak, pemantauan status pemesanan, penerimaan dan pemeriksaan obat, pembayaran, penyimpanan, pendistribusian, selanjutnya pengumpulan informasi penggunaan obat. Lalu di sini ada 3 elemen penting proses pengadaan obat. Yang pertama, pengadaan yang dipilih bila tidak teliti dapat menjadikan biaya tinggi. Yang kedua, penyusunan dan persyaratan kontrak kerja sangat penting untuk menjaga agar pelaksanaan pengadaan terjamin mutu. Untuk bahan berbahaya, khusus untuk alat kesehatan harus mempunyai sertifikat of origin, waktu dan kelancaran bagi semua pihak, dan lain-lain. Yang ketiga, order pemesanan agar barang dapat sesuai macam, waktu, dan tempat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya bernama Delva. Dalam proses pengadaan harus diperhatikan adanya 9 hal, yaitu prosedur yang transparan dalam proses pengadaan, mekanisme anggaran bagi peserta tender yang ditolak penawarannya, prosedur tetap untuk pemeriksaan rutin konsigmen atau pengiriman, pedoman tertulis mengenai metode pengadaan bagi panitia pengadaan, pernyataan dari anggota panitia pengadaan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai konflik kepentingan. 6. SOP pengadaan. 7. Sistem monitor informasi. 8. Sistem untuk monitor. 9. Adanya proses pengadaan. Rutinnya proses pengadaan. Next. 4. Adanya penyimpanan. Penyimpanan harus menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, sesuai persyaratan kefarmasian. Persyaratan tersebut meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembapan, ventilasi, dan penggolongan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Untuk slide selanjutnya adalah proses penyimpanan. Yang mana proses penyimpanan itu harus memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama itu obat dan bahan kimia yang digunakan itu untuk mempersiapkan obat diberi label secara jelas, terbaca, memuat nama, tanggal, kemasan dibuka, tanggal kadaluarsa, dan peringatan khusus. Untuk yang kedua itu elektrolit konsentrasi tinggi tidak disimpan di unit perawatan kecuali untuk kebutuhan klinis. Yang ketiga itu elektrolit konsentrasi tinggi yang disimpan pada unit perawatan pasien dilengkapi dengan pengaman, harus dibeli label yang jelas dan disimpan pada area yang dibatasi ketat. Untuk yang keempat, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dibawa oleh pasien harus disimpan secara khusus dan dapat diidentifikasikan. Dan untuk yang terakhir adalah tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lain yang menyebabkan kontaminasi. Next. Di sini ada sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus disimpan terpisah. Yaitu yang pertama adalah bahan yang mudah terbakar, disimpan dalam ruang tahan api dan diberi tanda khusus bahan berbahaya. Dan untuk selanjutnya adalah gas medis disimpan dengan posisi berdiri, terikat, dan diberi penandaan untuk menghindari kesalahan pengambilan jenis gas medis. Penyimpanan tabung gas medis kosong terpisah dari tabung gas medis yang ada isinya. Penyimpanan tabung gas medis di ruangan harus menggunakan tutup demi keselamatan. Di sini ada beberapa metode dari penyimpanan. Metode penyimpanan itu berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan dan jenis sediaan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan disusun secara alfabetis dengan menerapkan prinsip FIFO dan FEVO, disertai sistem informasi manajemen. Obat emergensi harus disediakan lokasi penyimpanan untuk di kondisi kadaluarsa. Tempat penyimpanan harus mudah diakses dan terhindar dari penyalahgunaan dan pencurian. Untuk metode yang pertama itu adalah jumlah dan jenis obat
sesuai dengan daftar obat emergensi yang telah ditetapkan. Yang kedua, tidak boleh tercampur dengan persediaan obat untuk kebutuhan lain. Yang ketiga, bila dipakai untuk keperluan emergensi harus segera diganti. Yang keempat, dicek secara berkala apakah ada yang kadaluarsa. Yang kelima, dilarang untuk dipinjam untuk kebutuhan lain. Untuk penyimpanan dari obat high alert medication, itu adalah obat yang harus diwaspadai karena sering menyebabkan terjadinya kesalahan, dan obat yang berisiko tinggi menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan. Beberapa kelompok diantaranya, yang pertama itu adalah elektrolit konsentrasi tinggi, misalnya itu kalium klorida. Yang lebih pekat kalium fosfat, natrium klorida lebih pekat dari 0,9% dan magnesium sulfat. Elektrolit konsentrasi tinggi tidak dapat disimpan pada unit perawatan kecuali kebutuhan klinis yang penting. Untuk obat yang kedua adalah obat-obat sitostatik. Untuk obat yang terakhir adalah obat yang terlihat mirip dengan kedengarannya mirip, atau yang disebut juga norum atau nama obat rupa dan ucapan mirip atau look alike sound alike. Penyimpan obat lasa tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat. Next. Selanjutnya, strategi berikut ini bisa dipertimbangkan untuk pengelolaan obat lasa. 1. Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan obat-obatan lasa dengan cara 1. Meninjau ulang penggunaan obat lasa jika perlu. 2. Menetapkan prosedur untuk pengembangan strategi untuk menghindari kekeliruan atau kesalahpahaman yang disebabkan oleh resep atau pesanan obat yang tidak jelas, diantaranya itu meminimalkan penggunaan obat lasa melalui perintah verbal dan telepon. Kedua, lebih menekankan untuk membaca label dengan hati-hati setiap kali obat diakses dan juga sebelum pemberian daripada mengandalkan pengenalan visual, lokasi, atau isyarat lainnya yang kurang spesifik. 3. Menekankan perlunya memeriksa tujuan pengobatan pada resep atau perintah dan sebelum pemberian obat. Memeriksa kesesuaian diagnosis dengan tujuan atau indikasi pengobatan. 4. Menyertakan nama generik atau nama merek obat pada pesanan obat dan label dengan ukuran font nama generik yang lebih besar dari nama merek. Selanjutnya itu melakukan pencetakan nama dan dosis obat. Yang kedua, membedakan nama obat dengan metode Tolman lettering. Lanjut. Strategi berikut ini bisa dipertimbangkan untuk pengelolaan obat lasa. Itu menyimpan obat yang beresiko di lokasi terpisah atau menyimpan di rak yang tidak dengan urutan alfabetis, misalnya dengan nomor wadah atau di perangkat pengeluaran otomatis. Menggunakan huruf tebal dan warna berbeda untuk mengurangi kebingungan terkait dengan penggunaan nama lasa pada label, tempat penyimpanan dan rak, layar komputer, perangkat pengeluaran otomatis, dan catatan administrasi obat. Lalu mengembangkan strategi untuk melibatkan pasien dan keluarga pendamping pasien dengan cara memberikan informasi obat secara tertulis, termasuk indikasi obat, nama generik, dan nama merek, dan efek samping obat yang potensial. Kedua, mengembangkan strategi untuk mengakomodasi pasien dengan gangguan penglihatan, perbedaan bahasa, dan pengetahuan terbatas tentang perawatan kesehatan. 3. Memberikan tinjauan apoteker terhadap obat-obatan yang diberikan pada pasien untuk mengkonfirmasi indikasi dan penampilan yang diharapkan, terutama ketika mengeluarkan obat yang diketahui memiliki nama bermasalah. Selanjutnya itu memastikan bahwa semua langkah dalam proses manajemen pengobatan dilakukan oleh sumber daya dan berkualifikasi dan kompeten. Yang kedua itu memasukkan pendidikan tentang potensi obat-obatan lasa ke dalam kurikulum pendidikan, orientasi dan pengembangan profesional berkelanjutan bagi para profesional perawatan kesehatan. Kelima, sistem distribusi obat di rumah sakit. Proses distribusi yaitu penyerahan obat sejak setelah persediaan disiapkan oleh
IFRS sampai diantarkan kepada perawat, dokter atau profesional pelayanan kesehatan lain untuk diberikan kepada penderita. Sistem distribusi obat di rumah sakit untuk pasien rawat inap adalah tatanan jaringan sarana, personel, prosedur, dan jaminan mutu yang serasi, terpadu, dan berorientasi pada penderita dalam kegiatan penyampaian sediaan obat beserta informasinya kepada pasien. Sistem distribusi obat untuk pasien rawat inap yang diterapkan di rumah sakit sangat bervariasi. Hal ini tergantung pada kebijakan rumah sakit, kondisi dan keberadaan fasilitas fisik, personel, dan tata. Ruang rumah sakit. Suatu sistem distribusi obat yang efisien dan efektif sangat tergantung pada desain sistem dan pengelolaan yang baik. Suatu sistem distribusi obat yang didesain dan dikelola dengan baik harus dapat mencapai berbagai hal sebagai berikut. Pertama, itu ketersediaan obat tetap terpelihara. Kedua, mutu dan kondisi sediaan obat tetap stabil dalam seluruh proses distribusi. 3, kesalahan obat minimal dan keamanannya maksimum pada penderita obat yang rusak dan kadaluarsa sangat minimal. 4, efisiensi dalam penggunaan sumber terutama personel. 5, meminimalkan pencurian, kehilangan, pemborosan, dan penyalahgunaan obat. Keenam, IFRS mempunyai akses dalam semua tahap produksi untuk pengendalian, pemantauan, dan penerapan pelayanan farmasi klinik terjadinya interaksi antara dokter, apoteker, perawat, dan penderita. Ketujuh, harga terkendali. Kedelapan, meningkatnya penggunaan obat yang rasional. Yang pertama ada sistem floor stok lengkap. Berdasarkan distribusi obat untuk pasien rawat inap, ada 4 sistem yang digunakan, yaitu sistem resep individu atau permintaan lengkap, sistem distribusi obat dosis unit atau UDD, atau unit dose drug distribution. Yang selanjutnya ada sistem kombinasi resep individu, floor stok lengkap, dan distribusi obat dosis unit. Berdasarkan ada atau tidaknya satelit farmasi, sistem distribusi obat dibagi menjadi 2 sistem, yaitu sistem pelayanan terpusat atau sentralisasi, dan sistem pelayanan terbagi atau desentralisasi. Ada metode distribusi obat untuk pasien rawat inap. Yang pertama, sistem floor stok lengkap, yaitu suatu sistem pengelolaan dan distribusi obat sesuai dengan yang ditulis oleh dokter pada resep obat yang disiapkan oleh perawat, dan persediaan obatnya juga berada di ruang perawat dan langsung diberikan pada pasien di ruang rawat inap tersebut. Yang kedua, ada sistem resep individual atau permintaan lengkap, yaitu sistem distribusi obat resep individual adalah sistem pengelolaan dan distribusi obat oleh IFRS sentral sesuai dengan yang tertulis pada resep yang ditulis dokter untuk setiap penderita. Yang ketiga, ada kombinasi sistem resep individu dan floor stok lengkap. Sistem kombinasi ini biasanya diadakan untuk mengurangi beban kerja IFRS. Yang keempat, ada sistem distribusi obat dosis unit atau unit dose drug distribution atau UDD. Obat dosis unit adalah obat yang disorder oleh dokter untuk penderita, terdiri atas 1 atau berapa jenis obat yang masing-masing dalam kemasan dosis unit tunggal dalam jumlah persediaan. Yang selanjutnya ada 3 metode sistem distribusi obat dosis unit, yaitu sistem distribusi obat desentralisasi dilakukan oleh IFRS ke semua daerah perawatan penderita rawat inap di rumah sakit secara keseluruhan. Yang kedua, ada sistem distribusi obat unit desentralisasi dilakukan oleh beberapa cabang IFRS di sebuah rumah sakit. Yang ketiga, sistem distribusi obat dosis unit kombinasi sentralisasi dan desentralisasi biasanya hanya untuk dosis mula dan dosis dalam keadaan darurat dilayani cabang IFRS. Di sini ada mencegah resep keluar, yaitu e-prescribing atau peresapan elektronik, yaitu penggunaan komputer dan atau personal digital assistant atau PDAS untuk menulis resep. Penerapan sistem ini di rumah sakit dilayani cukup efektif dalam upaya mencegah resep keluar dari rumah sakit yang bersangkutan. Yang kedua, ada pembayaran terpadu, yaitu biaya dokter, biaya laboratorium, radiologi, dan obat, serta biaya yang lainnya dijadikan satu dengan mendirikan depo farmasi dan loket pembayaran di sekitar poliklinik rumah sakit. Yang ketiga, ada jemput resep,
yaitu adanya tenaga kerja dari IFRS yang bertugas mengambil resep dokter praktek di poliklinik untuk dibawa ke IFRS dan dilayani di sana. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.